Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Math channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K dan tentunya CPNS juga ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita dari Daring Math Channel akan menjawab ya atas request dari sahabat Daring Math Channel tentang pembahasan soal tryout yang baru dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021. Ini untuk guru SD ya teman-teman ya. Udah masuk, kemudian kita buatkan videonya supaya teman-teman itu semuanya juga bisa belajar variasi soal apa yang muncul dalam soal-soal tryout SIM PKB yang P3K guru SD. Oke, kita akan bahas, simak pembahasannya dengan baik ya. Semoga dengan pembahasan kali ini membuka cakrawala pengetahuan teman-teman semuanya, sehingga nanti ketika tes P3K nanti akan mudah dalam mengerjakan hal itu. Dimulai dari nomor 1 teman-teman. Cermati penggalan paragraf berikut. Kita langsung saja ya menuju ke pertanyaan, yaitu kalimat yang tidak koheren, artinya tidak match atau tidak nyambung dengan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini kalimat mana yang tidak koheren? Kita langsung baca saja. Internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang ini, berhubungan dengan internet ya, dan fungsinya sebagai kebutuhan yang penting di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke kalimat kedua. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala. Ini ada ini, jadi ini nyambung ya. Ini hubungannya dengan internet. Yang satu merupakan kebutuhan. Nah, kebutuhannya salah satunya adalah sebagai jendela pengetahuan. Berarti kalimat satu dan kalimat kedua ini coherence. Kita masuk ke kalimat ketiga. Dibanding zaman dulu, internet mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi seseorang karena membuat otak seseorang lebih aktif memahami lewat gambar dan audio visual. Ini juga nyambung, ini hubungannya internet dan fungsinya yaitu mengembangkan daya kreativitas. Oke, yang keempat, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang dirumuskan. Ini adakah hubungan dengan internet? Memang komputer ada hubungannya dengan internet, tapi ini tidak secara langsung ya. Jadi sejak dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi bicaranya tentang internet dan fungsinya atau manfaatnya atau peranannya dalam kehidupan manusia ya zaman sekarang ya. Oke, nomor 4 ini memang tidak koheren dengan nomor 1, 2, 3. Nomor 5, minat kemauan seseorang saat ini sudah diambil atau dikuras untuk menghabiskan waktunya menggunakan internet. Ini juga ada hubungannya, dan ini tentang minat dan kemauan seseorang. Jadi nomor 5 ini ada hubungannya dengan 1, 2, 3. Yang tidak ada hubungannya berarti nomor 4. Berarti kalimat yang tidak koheren adalah nomor 4. Jawabannya begitu ya teman-teman ya. Nomor 2, penerapan iptek yang semakin maju dalam kegiatan ekonomi memunculkan pengembangan konsep alternatif pemanfaatan sumber daya. Ini sudah sering kita bahas ya teman-teman, tapi ini juga ternyata ditanyakan lagi. Oke, kita akan bahas yang namanya alternatif pemanfaatan sumber daya. Itu maksudnya adalah sumber daya pengganti teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Alternatif itu artinya pengganti. Berikutnya nomor 3, guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Nah, ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. Apakah verifikasi, iluminasi, produksi, inkubasi, persiapan, meletakkan dasar. Oke, ini ternyata ini adalah varian soal baru ya teman-teman. Karena varian soal baru maka kita harus bahas tuntas gitu ya. Coba perhatikan pembahasannya. Jadi ada tahapan-tahapan berpikir kreatif teman-teman, ada 5. Ini teman-teman juga perlu menghafalkan ya, ditambah lagi menghafalkan ya. Mungkin teman-teman yang mengeluh karena banyak sekali yang dihafalkan, tapi it's okay ya, yang penting kita pahami saja. Oke, yang pertama, tahapan pertama adalah tahapan persiapan, di mana pada tahapan ini itu individu meletakkan dasar pemikiran, menyatakan masalah, menyimpulkan materi-materi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Nah, di tahap ini juga individu mempelajari latar belakang masalah, ini yang ditanyakan tadi ya berarti ya, serta seluk-beluknya. Oke, itu tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap konsentrasi. Ini yaitu tahap berpikir. Nah, pada tahap konsentrasi ini perhatian individu tercurah dan pikiran individu terpusat pada hal yang mereka kerjakan.
Nah, tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu untuk menimbang-nimbang, waktu untuk menguji, waktu awal untuk mencoba, kemudian mengalami gagal dan berhasil atau trial and error gitu ya, trial and error. Kemudian yang C itu yang ketiga itu tahap lanjutannya adalah tahap inkubasi, di mana tahap ini individu itu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang dihadapi atau tidak memikirkan secara sadar, tetapi menyimpannya dalam alam prasadarnya. Artinya individu itu mencari kegiatan melepaskan diri dari kesibukan pikiran terhadap masalah yang dihadapi, namun untuk sementara waktu. Nah, setelah tahap konsentrasi, maka masuknya tahap inkubasi. Setelah tahap inkubasi, maka tahapan keempat adalah tahap iluminasi atau tahap penerangan. Ya, pada tahap penerangan ini hasil kreativitas baru muncul pada periode ini. Nah, individu mengalami insight untuk memecahkan masalah secara tiba-tiba dan diikuti perasaan senang terhadap permasalahan pada saat itu. Nah, mendapatkan suatu ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi. Ini tahap penerangan. Sudah tercerahkan, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Punya ide baru, kreativitas baru pada periode ini. Yang kelima atau tahap tertingginya adalah tahap pembuktian atau tahapnya namanya verifikasi ya. Atau bisa juga dikatakan sebagai tahap produksi. Pada tahap ini individu itu sebagai tahapan pembuktian individu, intinya gitu ya. Pembuktian individu dalam mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata, dalam menerapkan apakah penyelesaian masalah nampak dalam fakta-fakta yang benar. Individu mengevaluasi hasil penyelesaian masalah. Nah, pada periode ini diperlukan berpikir kritis. Jadi pola pemikiran kritisnya masuk di tahap verifikasi atau tahap produksi atau tahap pembuktian. Itu ya. Ada 5 tahap ini, teman-teman harus benar-benar memahami ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Math channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K dan tentunya CPNS juga ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita dari Daring Math channel akan menjawab ya atas keempat, indikator kunci dari KD menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ini yang ditanyakan adalah indikator kunci. Teman-teman, kita sudah bahas panjang lebar ya. Soalnya macam-macam dan teman-teman saya kira juga paham. Indikator itu dibagi menjadi 3. Materi juga 3 sama ya. Materi dan indikator dibagi menjadi 3. Ada materi penunjang atau materi pendukung, ada materi inti dan ada materi pengayaan dan indikator pengayaan itu ya maksudnya ya. Kalau penunjang itu di bawah level grade-nya ya, grade-nya di bawah level kunci. Kalau kunci ya sesuai dengan indikator KD-nya. Kemudian kalau pengayaan itu berarti di atasnya gitu ya. Oke, sekarang berarti kita masuk ke menghubungkan gaya. KKO-nya dilihat teman-teman. Indikator kunci sudah. Ini KKO-nya adalah menghubungkan. Menghubungkan ini masuknya nanti di apa? Di level yang mana gitu ya. Kemudian kita akan cek dari opsi A, B, C ini. Kita lihatnya KKO-nya saja ya. KKO itu kata kerja operasionalnya. Menjelaskan, menganalisis, mengklasifikasi, menganalisis, menguji hubungan ini masuknya di level kognitif yang sebelah mana gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke ini yang perlu dipahami teman-teman ini nih ya. C1 sampai C6 ini. C1 itu mengingat, itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, ini mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan dan lain-lain gitu ya. Kemudian C2 itu memahami itu membangun arti, ini menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan dan lain-lain. Kata kerjanya sudah saya ingatkan berkali-kali untuk dihafalkan yang populer saja, yang populer supaya otaknya itu tidak terlalu pusing ya memikirkan hafalan yang terlalu banyak. Kemudian yang C3 itu aplikasi, itu biasanya yang sering keluar itu menggunakan, mendemonstrasikan, menentukan, melakukan gitu ya. Kemudian analisis itu yang biasanya ya analisis, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menghubungkan, merasionalkan. Kemudian evaluasi itu kata kerja operasionalnya biasanya menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, membandingkan juga. Membandingkan jadi masuk di C4 dan C5.
tergantung dari tingkat kesulitannya gitu ya teman-teman ya, tingkat pemahaman berpikirnya. Oke, yang terakhir adalah C6. Ini menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola baru. Ini contohnya mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan ya. Itu teman-teman harus hafal. Nah, setelah memahami tadi, maka teman-teman bisa menjawab soalnya nomor 4 ini ya. Menghubungkan ini masuknya di C4 ya. Tadi kalau lupa ya tadi diingat lagi itu ya. Menjelaskan itu C2, menganalisis C4, mengklasifikasi C2, menganalisis C4, menguji hubungan, menguji tadi masuknya di C5. Yang sama dengan C4 ada 2, yaitu opsi B dan opsi D. Lalu kita pilih yang mana, opsi B apa opsi D? Lihat di materinya. Materinya adalah gaya dengan gerak ya, hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Nah, opsi yang ini dilihat ini ya. Ini hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, betul. Yang ini tidak ya. Ini menganalisis ekosistem ini tidak relevan, tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nomor 5, pompa A mampu memompa air dengan debit 100 liter per menit. Ya, pompa B 150 liter per menit. Kedua pompa digunakan bersama-sama untuk menguras air sebanyak 100.000 liter. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa B rusak. Nah, sedangkan pompa A masih bisa digunakan. Lama waktu untuk mengurus seluruh isi kolam tersebut adalah titik-titik jam. Nah teman-teman, ini soal ini sudah pernah keluar tapi angkanya berbeda. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Berarti ini soalnya termasuk soal urgent ya, soal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari teman-teman. Nah, artinya ini termasuk indikator kunci lah, kisi-kisi kuncinya ini ya. Jadi teman-teman harus bisa caranya menyelesaikan soal ini. Oke, kita langsung bahas ya. Ini pompa A dan pompa B itu bekerja 5 jam pertama, kita hitung ya. Pompa A ketika mengerjakan 5 jam pertama, tinggal kalikan saja. Kan 100 debitnya. 5 jam itu kan satuannya menit ya. Jadi 5 jam berarti 5 kali 60. Nah, 5 itu 5 jam itu kalau dijadikan menit kan 5 kali 60 ya kan. 1 menitnya, 1 jamnya kan 60 menit. Jadi 100 kali 5 kali 60 ketemunya 30.000 liter. Oke, sekarang kita kerjakan yang B. B selama 5 jam ya, tinggal kalikan saja. 150 kali 5 kali 60, ternyata jawabannya adalah 45.000 liter. Nah, pompa A dan pompa B itu berarti kalau selama 5 jam itu dapat memompa berapa? Ya dijumlahkan 30.000 liter ditambah 45.000 liter. Hasilnya adalah 75.000 liter gitu ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 100 liter dikurangkan dengan 75.000 liter, jawabannya berarti sisanya 25.000 liter. Nah, 25.000 liter itu akan dikerjakan oleh pompa A karena pompa B-nya rusak. Ya. Jadi kalau dikerjakan dengan pompa A berarti waktu untuk mencari waktu kan tinggal bagi saja. Volume sisa dibagi dengan debit A karena yang bekerja adalah pompa A. Volume sisanya 25.000, debitnya adalah 100, jadi 25.000 dibagi 100, jawabannya adalah 250 menit. Nah, 250 menit itu kan 4 jam 10 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu totalnya ya, pertama kan dua-duanya bekerja 5 jam ya, 5 jam kita tambahkan dengan waktu sisanya tadi untuk menyelesaikan sisa, yaitu 4 jam 10 menit. Jadi totalnya adalah 9 jam 10 menit tuh. Itu opsi pilihan gandanya kok tidak ada yang 9 jam 10 menit. Nah teman-teman, banyak yang salah ini ya, karena kalau menjawab 9 jam ya, itu kan opsi yang memenuhi, yang mungkin teman-teman akan terkecoh dengan opsi C 9 jam gitu ya. Kalau 9 jam artinya itu airnya belum selesai teman-teman, karena ketika 9 jam itu belum selesai, masih butuh waktu lagi 10 menit. Nah tapi kalau 10 jam otomatis sudah selesai, sudah terlampaui, sudah habis ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang ini
dinaikkan atau dibulatkan ke atas ya teman-teman ya. Kalau 9 jam 10 menit itu tetap ditulis 10 jam. Seandainya di situ adalah 9 jam 1 menit saja, maka ketika teman-teman menjawab 9 jam itu belum selesai, maka jawabannya adalah 10 jam gitu ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Nomor 6, kumpulan informasi atau data yang tersusun dengan baik menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka. Nah, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Pernyataan di atas merupakan ciri dari metode pembelajaran apa? Nah, ini teman-teman sudah sering kita ingatkan untuk memahami empat model pembelajaran kontemporer ya: inquiry, discovery, project, dan problem ya. Problem based learning itu pemecahan masalah, opsi A. Kalau opsi B inquiry, opsi C discovery, opsi E project, dan tidak ada model pembelajaran portofolio ya teman-teman. Jadi opsi D itu tidak mungkin gitu ya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman lihat ini ya teman-teman, ada 4 ini yang perlu teman-teman mengerti. Kalau discovery learning itu mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Kalau problem based learning itu model pembelajaran yang memang dirancang agar peserta didik itu berpikir kritis untuk mengatasi suatu masalah. Ya, masalahnya biasanya masalah kontekstual sehingga itu nanti akan bermakna dan relevan untuk siswa. Kalau project based learning itu kuncinya itu ada menyelesaikan masalah, tapi ada penyusunan rencana, ada pembuatan proyek pemecahan masalah, ada berdiskusi untuk menyelesaikan masalah gitu ya, ada jadwalnya, biasanya seperti itu. Kalau inquiry learning itu hampir sama dengan discovery learning. Ini juga kegiatannya termasuk kegiatan penemuan, mencari, menyelidiki, sistematis, kritis, logis, merumuskan. Itu sama dengan discovery learning, bedanya ada di tahap pembuktian ya. Kalau di inquiry learning itu tidak ada tahap pembuktian, kalau di discovery learning ada. Itu ya, ada 4 ini yang perlu teman-teman hafalkan gitu ya. Sekarang kita bisa jawab nomor 6. Dilihat ya teman-teman ya. Ini ada kumpulan informasi data yang tersusun dengan baik menggambarkan rencana. Ini ada rencana. Kemudian diputuskan untuk dikaji oleh mereka. Ini berarti ada diskusi penyelesaian masalah. Ya, jadi ada rencana, ada diskusi penyelesaian masalah, itu berarti masuknya di project based learning. Jawaban yang tepat berarti yang ini ya. Project based learning gitu ya, atau pembelajaran project. Next, nomor 7. Teori pembelajaran menurut Gagne ya, di mana yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori apa? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikatif pembelajaran, atau psikologi tingkah laku? Kita sudah pernah bahas ini ya. Kita ulangi lagi supaya lebih paham. Jadi ada tahapan-tahapan menurut Gagne. Itu yang pertama adalah diskriminatif. Itu adalah pengalaman belajar mengenal sesuatu karena ciri-ciri spesifik atau ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri khusus atau ciri-ciri khas. Itu namanya diskriminatif. Ini juga sudah pernah muncul soal yang jawabannya diskriminatif. Uraian narasi soalnya tentang membedakan berdasarkan ciri-ciri spesifik. Jawabannya adalah diskriminatif yang dulu. Karena sekarang berbeda ya. Sekarang adalah yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon itu yang mana. Oke, yang kedua ini tentang stimulus respon learning. Pada opsi pilihan gandanya ditulis respon pembelajaran, tapi itu sebenarnya yang benar adalah stimulus respon learning atau pembelajaran stimulus respon, tidak hanya respon saja gitu ya. Kalau stimulus respon learning ini termasuk dalam instrumental conditioning atau mengkondisikan ya, hal-hal yang diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan trial and error atau kegiatan coba-coba. Kemudian kalau asosiasi verbal itu pengalaman belajar dengan kata-kata ya saat menerima rangsangan gitu ya. Kemudian kalau aplikatif itu belajar aturan atau hukum
yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep, itu namanya pembelajaran aplikatif. Jadi mana yang harus dikondisikan? Opsi A, B, C, D, atau E? Jawaban yang paling tepat ya opsi yang respon learning ya, stimulus respon learning ya. Tentunya ini ya, ini tentang instrumental conditioning atau hal yang perlu dikondisikan untuk memunculkan respon. Jawaban yang tepat adalah opsi B. 8. Galaksi merupakan galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Jelas ya, bintang kembar, salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak matahari, sedangkan pecahan-pecahan yang meledak dari bintang satunya tadi membentuk planet. Nah, ini pernyataan apa? Jelas ya teman-teman, itu ada bintang kembar, berarti itu adalah teori bintang kembar tentunya ya. Kalau kita bahas satu persatu, kalau planetesimal teori itu yang dikemukakan oleh Forrest Moulton, itu teman-teman harus hafal juga ya yang menemukan ya. Selain nama teorinya, isi teorinya, juga penemunya. Itu penting ya teman-teman, karena soal-soal yang keluar di SKB CPNS kemarin juga munculnya begitu, ada teorinya, ada isi teori, ada penemunya. Kalau planetesimal teori itu ada tata surya ya. Proses pembentukan tata surya itu karena ada bintang lain yang mendekati matahari, intinya gitu. Nah, karena matahari bentuknya adalah gas, isinya adalah gas, maka ketika ada bintang lain dengan gravitasi yang juga tinggi, maka matahari itu akan timbul tonjolan-tonjolan. Nah, ketika tonjolannya semakin panjang dan bintang yang mendekat tadi semakin menjauh, maka tonjolan tadi akan pecah ya, keluar dari matahari membentuk planet-planet. Itu namanya planetesimal teori gitu ya. Kemudian yang kedua itu teori nebular atau awan kabut biasanya ya. Ini dikemukakan oleh Kan Laplace ya, biasanya Kan dan Laplace. Ini tata surya berasal dari kabut. Nah, kabut ini tersusun dari debu, es, gas, kandungan nitrogen tinggi yang ada di dalamnya. Ini biasanya juga disebut sebagai teori nebula. Kemudian Big Bang teori, ini teman-teman juga sudah paham ini bahwa tata surya terbentuk dari ledakan yang sangat besar ya. Kemudian teori bintang kembar ini yang mau mengemukakan adalah Littleton, bahwa matahari itu awalnya berupa bintang kembar mengelilingi sebuah medan gravitasi. Sebuah bintang menabrak bintang lain, menghancurkannya. Nah, satu hancur, satu tidak ya. Yang tidak hancur matahari, yang hancur itu nanti menjadi planet-planet. Itu namanya teori bintang kembar. Nah, ini cocok dengan yang pada di soal itu ya, nomor 8 itu. Jadi jawabannya adalah teori bintang kembar. Nomor berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar. Nilai cos 30, 60, 90. Nah, teman-teman kalau yang awal dulu yang ditanyakan adalah sin ya, sin dari 30, 60, 90. Dan teman-teman ini saya sarankan tidak perlu untuk memahami sin cos ya, sisi depan sisi miring itu tidak perlu ya, karena ini yang ditanyakan adalah seputar sudut-sudut istimewa. Jadi teman-teman hafalkan saja ini, sudut 0, 30, 45, 60, 90, baik sin, cos dan tan ya. Tanya tidak saya tulis, nanti di pertemuan berikutnya akan saya tambahkan di sini ya nilai tangannya berapa. Cos 30, 60, 90. Cos 30 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah, dan cos dari 90 adalah 0. Jadi jawabannya adalah opsi B, setengah akar 3, setengah, dan 0. Loh, gambarnya untuk apa? Ya, gambarnya itu sebenarnya untuk membantu teman-teman sebenarnya, karena teman-teman itu paham konsep sin cos, maka teman-teman kalau lupa untuk menghafalkan ini ya harus mencari itu. Tapi saya kira paling enak itu ya teman-teman hafalkan saja, itu mudah kok ya menghafalkan itu. Sin dari 0 sampai 90, cos dari 0 sampai 90 itu dibalik saja, angkanya hanya dibalik ya. Yang mulanya sin 90 menjadi cos 0 gitu kan, dibalik aja angkanya. Lanjut nomor 10.
Langkah seorang guru dalam merangsang peserta didik untuk mengerjakan soal di depan kelas agar peserta didik merasa tertantang. Jadi untuk menjadikan peserta didik itu merasa tertantang, berarti dalam setiap kali peserta didik diminta untuk mengerjakan soal di depan kelas, berarti harus ada rewardnya. Reward yang terbaik adalah bentuknya pujian ya teman-teman ya. Pujian itu reward yang terbaik gitu ya. Jadi jawaban yang paling baik adalah opsi D. Nomor 11, berikut termasuk sikap dari siswa sekolah: rasa ingin tahu, agresif, teliti, bekerja keras, dan banyak bicara. Nah, sikap ilmiah yang perlu dikembangkan ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah yang mana? Ya, kita langsung bahas saja. Nomor 1, itu jelas ya. Yang opsi 2, agresif itu tidak. Yang ketiga, teliti, oke. Yang bekerja keras tentu saja. Banyak bicara tentu saja tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 4. Nomor 12, perhatikan pernyataan di bawah ini: perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, indikator minatnya di sebelah mana? Ini juga termasuk soal baru ya teman-teman ya, soal baru, karena itu kita akan bahasnya dengan teori ya tentu saja. Jadi dari Majanen itu selalu memberikan pembahasan dengan teori ya teman-teman ya. Jika tidak sesuai dengan LMS, saya kira itu bukan masalah karena kita belajarnya sesuai dengan teori gitu ya. Indikator minat itu ada 4 ya, yang jelas itu ada 4. Ini menurut Safari tahun 2003, minat belajar pada peserta didik atau siswa itu diketahui beberapa indikator. Yang pertama, adanya perasaan senang. Jadi seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu itu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa yang mempelajari. Yang kedua, adanya ketertarikan siswa. Hubungannya dengan gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Kemudian ada perhatian, di mana perhatian itu merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian dan seterusnya itu. Kemudian adanya keterlibatan. Jadi ketertarikan seseorang akan suatu objek itu mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Nah, itu ya. Jadi ada senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Kembali ke soal, jadi mana yang merupakan indikator minat? Perasaan senang, yes ya. Ketertarikan, yes gitu ya. Perhatian, yes. Keterlibatan, yes. Kalau manfaat dan fungsi mata pelajaran, no. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nomor berikutnya, nomor 13. Ini tentang energi kinetik. Ini kelihatannya sudah pernah kita bahas ya. Mungkin cuma angkanya diganti gitu ya. Sepeda motor dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per second ya. Energi kinetiknya berapa? Langsung gitu ya. Massa 1000 kg sudah sesuai standar internasional. Jadi tidak perlu kita ubah. Kecepatannya 40 meter per second juga sudah sesuai dengan standar internasional. Energi kinetik rumusnya ini teman-teman ya, dihafalkan. Jadi teman-teman harus menghafalkan rumus energi potensial, energi kinetik, energi mekanik ya. Energi potensial itu mgh, energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Hafal tiga-tiganya, nanti mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini soal IPA ya teman-teman ya. Kita masukkan setengah kali 1000, V nya dikuadratkan jadi 40 kuadrat. Setengah kali 1000 dihitung dulu boleh 500, 40 kuadrat 1600, 500 kali 1600 ketemunya 800.000. Satuannya joule ya. Satuan standar dari energi itu joule atau usaha itu joule ya. Nah, di situ di opsi pilihan gandanya satuannya adalah kilojoule, maka kita ubah dulu joule menjadi kilojoule. Nah, kalau mengubah menjadi kilojoule berarti kita bagi 1000, 800.000 kita bagi 1000, jawabannya adalah 800 kilojoule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, 800 kilojoule. Nomor 14, lingkungan terdiri dari komponen
abiotik dan biotik. Nah, kita sudah paham ya. Jadi komponen abiotik itu komponen tak hidup, komponen biotik itu komponen hidup gitu ya. Yang termasuk komponen biotik, langsung saja kita bahas satu persatu. Tumbuhan itu biotik, udara ini abiotik ya. Langsung ini berarti opsi A tidak. Yang B opsi tumbuhan, hewan, manusia, virus, bakteri, yes ini ya. Yang C itu tidak karena di situ ada air. Yang D itu cahaya itu juga bukan. Yang E tumbuhan, hewan, air, virus dan air ini bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nomor 15. Bacalah teks di bawah ini. Langsung ke soal. Kutipan cerita di atas termasuk dalam bagian apa? Berarti kita harus baca dulu ya. Alhasil Pak Hasan mampu mengalahkan harimau itu. Berarti harimau itu sudah kalah gitu ya. Dengan cangkulnya yang berhasil menembus perut harimau sampai harimau itu mati. Nah, setelah berhasil membunuh harimau itu, Pak Hasan mengangkat bayi tersebut untuk ia bawa pulang ke rumahnya untuk diurus dan diangkat sebagai anaknya. Ini masuk dalam resolusi, evaluasi, orientasi, komplikasi, rekomendasi. Cerita ini tentang resolusi, evaluasi, orientasi ini termasuk bagian-bagian dari alur cerpen ya teman-teman. Alur cerpen kita akan bahas. Jadi cerpen itu, struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, antara komplikasi dan evaluasi itu ada klimaks ya. Klimaksnya tidak saya tulis di situ ya teman-teman ya. Kalau abstrak itu jarang ya, biasanya tidak di cerpen itu jarang ada abstraknya. Langsung menuju ke orientasi. Jadi pertama ada pengenalan latar cerita, waktu, ruang ya. Awal-awal itu namanya orientasi. Kemudian komplikasi itu mulai ada bibit-bibit konflik ya, mulai ada bibit-bibit konflik. Ini belum konflik memanas, belum puncak konflik, tapi baru ada bibit-bibit masalah sedikit-sedikit. Kemudian ada konflik setelah itu ya, puncak konflik. Setelah puncak konflik ada evaluasi. Ini ada mulai memecahkan masalah dari sebuah teks cerpen. Ada pemecahan masalahnya di situ. Setelah adanya tahap konflik, ada pemecahan masalah. Kemudian resolusi itu adalah pengungkapan konflik. Pengungkapan konflik yang saya tanda hitam itu ya. Kemudian yang terakhir ada koda, ini bagian penutup ya. Biasanya diambil oleh pembaca setelah membaca teks cerpen, tapi sifatnya juga opsional. Kadang ada, kadang tidak ada kodanya gitu ya. Berarti paham ya teman-teman ya. Nah, kembali ke sini, ini alhasil Pak Hasan mampu mengalahkan harimau. Berarti ini tahapnya kan, konfliknya kan tadi bertemu dengan harimau tadi ya, kemudian bertarung itu konflik ya. Kemudian ini kan karena harimaunya sudah mati, berarti setelah tahap konflik, maka jawabannya adalah evaluasi gitu ya. Berikut ini adalah nomor 16. Berikut ini adalah diagram penjualan dua jenis motor ya di showroom selama 4 bulan di tahun 2017. Oke, langsung ke soal. Jumlah penjualan paling sedikit untuk kedua jenis motor. Jadi di showroom menjumlahkan dulu gitu ya teman-teman. Kita lihat di bulan April. Sepeda motor yang jenis A itu 30, jenis B nya ada 35, maka jumlahnya adalah 30 tambah 35, 65. Yang bulan Maret itu berarti 15 tambah 20 ada 35. Yang Februari kalau kita jumlahkan itu berarti 25, 25, 50. Yang Januari berarti 15 tambah 20, ketemunya adalah 35. Jadi jumlah penjualan paling sedikit ya 35 gitu ya. Next, nomor 17. Perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan masalah dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. Peserta didik menempelkan hasil. Ini kelihatannya kita juga sudah pernah bahas ini tentang sintaks problem based learning. Langsung kita langsung menuju ke sintaksnya ya. Tadi ada membuat kertas plano kemudian menempelkannya. Berarti ini masuknya di sini teman-teman ya. Ya. Mempresentasikan bentuk karya ya, mengembangkan menyajikan hasil karya, ini di sini masuknya nanti ya. Kelompok melakukan diskusi, menghasilkan solusi pemecahan masalah, hasilnya dipresentasikan atau disajikan, termasuk menyajikan di kertas plano, itu berarti masuknya di mengembangkan dan menyajikan hasil karya gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Gambarnya tidak ada, tidak perlu ya, tidak perlu pakai gambar juga tidak apa-apa. Mobil A berangkat dari kota Jogja menuju Jakarta, kecepatannya 70 km per jam. 2 jam kemudian melalui jalan yang sama, mobil B berangkat dari Jakarta menuju Jogja. Yang satu adalah Jogja menuju Jakarta, yang satu Jakarta menuju Jogja, berarti nanti adalah berpapasan ya, bukan susul menyusul ya, berpapasan. Kecepatan 1 70, kecepatan 2-nya 60. Kemudian saat berpapasan mobil B, mobil A sudah menempuh jarak. Nah, teman-teman, ini soal ini sebelum saya ubah ya, ini saya tambahi yang itu warnanya, dilihat itu ya. Jika jarak Yogyakarta Jakarta itu 296, ini saya ngisi sendiri karena mungkin di gambar saya tidak dapat ya, tidak ada gambarnya. Makanya saya tambahkan keterangan di situ ya. Saya mendapatkan soalnya ini dari teman-teman yang request tapi tidak ada gambarnya, maka saya tambah seperti ini. Saya kira juga jaraknya 296 km gitu ya. Oke. Jadi untuk soal berpapasan itu wajib hukumnya harus ada jarak 2 kota. Jarak 2 kotanya harus ada. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kasusnya berarti berpapasan waktu beda. Nih teman-teman harus paham itu ya. Berpapasan waktu beda. Nanti rumusnya berbeda ya. Oke. V1 kecepatan pertama 70, oke. V2 60, oke. Paham ya. Kemudian kita menghitung selisih waktunya. Itu di situ tulisannya adalah 2 jam kemudian, berarti selisih waktunya adalah 2 jam. Nah, untuk menghitung waktu orang kedua itu berpapasan dengan orang pertama, orang kedua berpapasan dengan orang pertama gitu ya. Maka rumusnya adalah S dikurangi V1 delta T, V2 ditambah V1. Ini rumusnya baku ya teman-teman, hafalkan gitu ya. Berpapasan waktu beda, gunakan rumus ini. Masukkan angkanya 296 dikurangi 70 kali 2, V1 kan 70 ya, delta T nya 2, kemudian 70 tambah 60, hasilnya adalah 296 dikurangi 140 per 130, hasilnya 156 per 130. Kalau kita sederhanakan enggak ini ya, sederhanakan aja, jadi sebenarnya itu harusnya disederhanakan. Jarak dari Yogyakarta berarti hitungannya kan jarak dari kedua ya, dari kota kedua, berarti kan V1 kali waktunya kan berarti waktu orang pertama, maksudnya V1 kali T1 nya kan 2 tambah T2. Waktu orang pertama tadi kan sudah berjalan 2 jam dulu, baru kemudian ditambah dengan waktu bertemunya tadi, berarti V1 dikali 2 ditambah T2. T2 nya 6 per 5 diperoleh dari mana? Itu dengan menyederhanakan 156 per 130 itu loh teman-teman. 156 per 130 itu kalau disederhanakan 6 per 5 gitu ya. Kalau ditulis berarti kan 70 dikali 2 ditambah 6 per 5 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa, 5 kali 2 10 ditambah 6 kan 16, jadi 16 per 5. Hasilnya adalah 224. Itu jaraknya dari kota Yogyakarta atau jarak dari mobil A gitu ya. Ini tadi 6 per 5 dari sini teman-teman gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 224. 19. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa. Nih, indikator rela berkorban. Indikator rela berkorban kita sudah pernah bahas, ini yang siap membela itu ya, jawabannya yang ini. Oke ya, tidak perlu kita bahas panjang lebar. 20. Langsung ke soal. Hal ini berarti Pak Adi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal apa? Oke deh, kita lihat ya. Pak Adi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya. Ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Ini maaf ya, ini mulutnya agak agak kalu gitu ya. Dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya sebagai patokan untuk pembahasan topik tersebut. Nah, ini termasuk dalam memperhatikan karakteristik apa. Ini yang paling tepat adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, ini salah satu yang dilakukan
dalam bentuk analisis karakteristik peserta didik, mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai patokan, itu ya pembelajaran berpusat pada peserta didik itu ya. Nomor 21, untuk menilai peserta didik dalam memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, teknik penilaian apa? Ini sudah pernah kita bahas ya, ini jawabannya tes tertulis gitu ya. Karena di situ menuliskan itu berarti kategorinya adalah kategori kognitif atau tes pengetahuan. Nah, tes pengetahuan itu bisa tertulis, lisan maupun penugasan. Jadi kalau yang menuliskan berarti masuknya di tes tertulis. Jadi cerpen itu, struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, antara komplikasi dan evaluasi itu ada klimaks ya. 23. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Nah, perbedaan tidak menjadikan suatu etnis atau ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis yang lain. Pernyataan ini merupakan sikap toleransi terhadap, jelas ya teman-teman, itu hubungannya dengan etnis. Etnis itu hubungannya dengan ras gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. 24. Karakteristik teks di atas termasuk diri pengembangan paragraf apa ya? Ini tentang COVID itu ditularkan dari seorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, bagian lain, dan seterusnya. Ini tentang gejala apa ini ya? Ilmu lah intinya, ini faktual ya ya. Jadi teks tadi masuknya di teks eksplanasi, karena dari mana tahu itu teks eksplanasi? Kita langsung baca saja ya. Teks eksplanasi itu punya ciri-ciri. Nah, pengertiannya begini. Karangan yang menceritakan tentang fenomena tadi adalah menceritakan tentang fenomena COVID, jelas. Mengandung pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Tadi ada hubungan sebab akibat, yaitu sebab-sebab penularan, sebab-sebab COVID, dan bagaimana penularannya, akibatnya seperti apa, masuk gitu ya. Itu cirinya teks eksplanasi memang seperti itu gitu ya. Cirinya adalah fakta, bentuknya fakta, kemudian fenomena yang bersifat keilmuan, hubungannya dengan ilmu pengetahuan, yes, informatif, jelas, ada penunda urutan, ya. Biasanya itu hal umum seperti generik, contohnya tsunami, banjir, hujan, dan lain-lain. Termasuk di situ adalah gejala tentang penyakit, yaitu SARS-CoV ya, COVID-nya. Indikator minat itu ada 4 ya, yang jelas itu ada 4. Ini menurut Safari tahun 2003, minat belajar pada peserta didik atau siswa itu diketahui beberapa indikator. Yang pertama, nomor 25, peredaran darah kecil pada manusia meliputi titik-titik. Nah, ini juga yang banyak menyesatkan atau membingungkan teman-teman. Ini pasti teman-teman banyak yang jawab yang A gitu ya. Padahal itu jawabannya tidak A gitu ya. Jadi kalau peredaran darah itu ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Kalau darah kecil itu meliputi dari jantung, yaitu bilik kanan jantung, kemudian dipompa menuju arteri paru atau arteri pulmonalis, kemudian dari arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru nanti ada kapiler ya, kapiler paru-paru ada, kemudian masuk setelah paru-paru keluar menuju vena pulmonalis, ini menuju jantung, ini harus lewat vena pulmonalis, kemudian baru ke serambi kiri. Jadi bilik kanan menuju serambi kiri gitu ya. Kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri kemudian ke aorta, kemudian seluruh tubuh, kemudian vena cava, kemudian atrium dexter atau serambi kanan ya. Dari bilik kiri ke serambi kanan. Nah, kalau opsi A itu bilik kanan benar, arteri paru benar, kapiler paru benar, vena paru benar, serambi kanan salah. Gitu ya. Jadi jawabannya paling tepat yang ini. Jantung,
Jantung ini termasuk bilik kanan itu ya, jantung. Kemudian ke arteri paru, kemudian setelah arteri paru ke paru, kemudian paru ke vena paru, kemudian kembali ke jantung. Tidak ada serambi-serambinan di situ. Tapi itu malah benar. Kalau opsi A itu yang salah adalah serambi kanan itu harusnya masuknya di serambi kiri. Nomor 26, perhatikan diagram lingkaran dari data jenis pakaian yang diproduksi oleh suatu konveksi. Banyaknya jaket adalah 18 buah, lebih banyak dari celana pendek. Nah, ini soalnya juga agak sedikit konyol gitu ya. Gambarnya dan itunya tidak pas gitu ya. Dilihat itu jaketnya 10%, celana pendeknya lebih luas, masa banyaknya jaket lebih banyak daripada celana pendek, kan tidak mungkin. Tapi ya kita kerjakan saja lah gitu ya. Coba kita lihat itu, kalau di situ yang kemeja itu lihat ya, kemeja itu kan sudutnya siku-siku ya kan. Sudut siku-siku artinya bagian kemeja itu kan seperempat lingkaran. Satu lingkaran itu 100% teman-teman, berarti kalau seperempatnya 25% gitu ya. Oke, kalau tidak percaya itu separuhnya, antara celana panjang, kemeja, dan jaket itu kan separuh lingkaran. Kalau di total pasti 50% ya. 15 kalau 25 ditambah 10 maka jawabannya adalah 50%. Oke. Sekarang kita lihat yang celana pendek. Ini ada garis lurus gini ya. Ada 25 kemeja, jaketnya 10, itu kan berarti separuh lingkaran. Separuh lingkaran berarti kurangnya celana pendeknya, berarti pasti ini 15%. Nah, 15% itu celana pendek, jaketnya 10%, otomatis harusnya celana pendek itu lebih banyak daripada jaket kan gitu. Oke. Terus tidak apa-apa, kita kerjakan saja gitu ya. Oke, banyaknya jaket adalah 18 buah, lebih banyak dari celana pendek, berarti selisih antara jaket dan celana pendek berapa? 18 ya. Selisih, jadi kita bandingkan antara selisih jaket dan celana pendek. Dan pertanyaan soal, lihat soalnya itu yang ditanyakan selisih celana panjang kemeja. Sebelah kiri kita tulis selisih jaket celana pendek, sebelah kanan selisih celana panjang dan kemeja. Kenapa yang sebelah kiri selisih jaket dan celana pendek? Di situ ada kata-kata banyaknya jaket 18 lebih banyak dari celana pendek. Berarti hubungannya selisih jaket dan celana pendek 18 gitu ya. Oke, langsung kita kerjakan. Kita tulis dulu garisnya ya. Selisih jaket dan celana pendek, dilihat gambar ya, silakan teman-teman lihat gambar. Jaketnya 10%, celana pendeknya 15%, berarti selisihnya berapa? 5%, kayak gitu ya. Selisih celana panjang dan kemeja, kemejanya 25, celana panjang 15, berarti 10% ya kan. 25 dikurangi 15 kan 10%. Oke, sekarang yang diketahui dilihat, selisih jaket dan celana pendek kan yang diketahui 18 itu. Tulis bawahnya seperti ini. Yang ditanyakan taruh di X-nya itu. Jadi 5%-nya dibuang aja. Jadi 5 per 18 sama dengan 10 per X kan itu. Mencari X-nya mudah saja. Tinggal yang silangan dengan X. Yang X itu kan disilangkan dengan angka 5. Jadi 5 itu pasti di bawah ya. 5 itu pasti di bawah, kemudian yang di atas apa ya, silangan yang lain, jadi 18 kali 10. 18 kali 10 kita bagi 5. 10 dibagi 5 kan 2. Jadi 18 kali 2 kan 36. Jadi jawaban yang tepat adalah 36 gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Langsung saja kita menuju ke kalimat masing-masing ya. Yang pertama, minggu adalah merupakan, itu adalah merupakan. Ini dua-duanya sudah padanan ini. Harusnya kalau sudah padanan itu gunakannya untuk efektif itu gunakan salah satu. Misalkan begini, minggu adalah hari libur yang ditunggu-tunggu Banu, itu sudah boleh. Itu efektif. Atau minggu merupakan hari libur yang ditunggu-tunggu Banu, itu juga boleh. Maka kalau ada dua-duanya adalah merupakan atau agar supaya atau dan lain-lain, itu yang dua-duanya merupakan padanan, maka itu pasti tidak efektif. Berarti yang tidak efektif adalah yang nomor 1. Sudah kelihatan itu teman-teman gitu ya. Nomor 28, langsung ke soal. Hal yang sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama apa? Berarti kita baca dulu ini.
Pak Ade seorang guru SMPX ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang kurang mampu, ada mampu, dan lain-lain. Ini hubungannya dengan taraf ekonomi gitu ya. Taraf ekonomi, pekerjaan. Nah, karena ada hubungannya dengan pekerjaan, taraf ekonomi, maka ini karakteristik status sosial. Nomor 29 itu ada jenis puisi dalam erangan jiwa. Nah, baca sendiri itu ya. Oke, langsung aja. Puisi tersebut tergolong genre puisi apa? Puisi itu ada puisi lama, puisi baru. Nah, puisi lama misalkan pantun, gurindam gitu ya. Puisi baru, nah yes, baca sendiri nanti ya. Kita langsung menuju ke ciri-cirinya aja ya. Kalau puisi baru itu salah satu jenis puisi yang memiliki bentuk yang lebih bebas. Misalkan sajaknya atau rimanya itu bebas. Di situ pada soal nomor 29 itu sajaknya A, U, apa itu ya, yang belakangnya ya, coba kita lihat ya, bentuknya berarti A, B, C, B, B, B. Nah, itu kan sajaknya bebas ya, tidak berpola. Biasanya kalau misalkan A, B itu berarti puisi lama jenis pantun. A puisi lama jenis syair. Kan teman-teman hafal itu sudah sering keluar ya. Oke, ini jenisnya puisinya puisi baru itu rimanya atau iramanya itu cenderung bebas, tidak terikat seperti puisi lama yang bersajak ini itu yang harus rapi gitu ya. Kalau puisi baru cenderung bebas. Kemudian kalau dalam hal ini itu contohnya adalah contoh elegi teman-teman. Jadi dalam erangan jiwa aku menangis mengingatmu ini jenis puisi baru bentuk elegi. Yaitu puisi baru isinya tentang luapan perasaan sedih, kadang juga penyesalan gitu ya, penyesalan di masa lalu. Ini contoh dari puisi baru bentuk elegi itu ya. Jadi jawabannya masuknya adalah puisi baru. Nomor 30, perantara distribusi barang yang membeli dari produsen atau pedagang lain kemudian menjualnya kepada konsumen. Ini yang menjadi kata kunci, menjualnya kepada konsumen gitu ya. Menjual pada konsumen itu berarti bagian paling bawah gitu ya. Kalau makelar itu perantara ya. Itu mencarikan barang bagi pembeli, kemudian menjualkan barang bagi penjual, itu namanya makelar. Kalau retailer itu pengecer teman-teman, itu membelinya bisa di produsen langsung, bisa di pedagang lain, kemudian dijual untuk ke konsumen terakhir ya, konsumen tingkat akhir. Ini retailer. Retailer itu berarti mengambilnya dari produsen atau pedagang lain, kemudian menjualnya kepada konsumen, itu jenisnya retailer. Atau nama lainnya adalah pedagang eceran atau pengecer, itu namanya retailer. Kemudian kalau grosir itu membeli dari produsen, nah, membeli hanya dari produsen ya, kemudian menjualkannya kepada yang di bawahnya lagi, tidak langsung ke konsumen tapi ke retailer atau pengecer ya, itu grosir. Kalau yang agen itu biasanya agen itu miliknya perusahaan itu sendiri untuk membantu menjualkan barang-barang hasil produksinya ke suatu daerah. Jadi ini tidak perlu membeli dari produsen, tidak, tapi memang agen dari dalam sendiri, dari perusahaan sendiri gitu ya. Oke, jadi kalau ini soalnya membeli barang dari produsen atau pedagang lain kemudian menjualkan pada konsumen, berarti ini maksudnya di retailer. 31 ini gambarnya tidak ada, maka kita tidak akan bahas ya. Gambarnya tidak ada, mohon maaf. Nanti teman-teman bisa masuk di kolom komentar ya untuk mengisi kira-kira kuintal berasnya berapa kilogram, kemudian kuintal gula pasirnya berapa kilogram. Nanti kita baru bahas untuk next video. 32. Anderson dan Caldwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Jadi selain kognitif juga afektif dan psikomotorik ya, tapi di situ tidak dituliskan. Tingkatnya pada kawasan kognitif yang apa? Berarti fokusnya ke kognitif. Yang tingkat kognitif yang apa? Kecuali, berarti yang ditanyakan yang bukan kognitif. Langsung bahas ya. Kalau kognitif itu dari C1 sampai C6 itu namanya kognitif ya teman-teman ya. Sudah paham ya? Saya kira teman-teman itu ya sudah paham sekali karena kita sudah belajar itu sejak
awal ya, sebelum ada SIM PKB kita sudah belajar itu ya. Konten-konten dari Daring My Channel itu kalau teman-teman mengamati dari awal pertama P3K sampai sekarang, saya kira juga sudah mahir gitu ya. Oke, kalau menganalisis memecahkan bahan-bahan ke dalam unsur, menganalisis ini berarti masuknya menganalisis C4. Ini berarti kognitif 4. C itu singkatan dari kognitif ya teman-teman. Kognitif level 4. Kemudian yang B, menilai, membuat pertimbangan, berarti evaluasi. Evaluasi itu kognitif level 5, C5. Memakai, menggunakan prosedur, berarti masuknya aplikasi, C3. Mengerti, mampu, membangun arti itu pemahaman, artinya C2, kognitif level 2. Penerimaan yang meliputi atau receiving ini bukan bagian dari kognitif teman-teman ya. Penerimaan ini masuknya di afektif level 1 ya, bukan kognitif ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. 33. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah psikomotor. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau memecahkan masalah itu kognitif. Kalau mengintegrasikan diri afektif. Kalau psikomotorik berarti maksudnya di interaksi ini yang hubungannya dengan kegiatan keterampilan otot gitu ya. Berinteraksi. Indikator minat itu ada 4 ya. Yang jelas itu ada 4. Ini menurut Safari tahun 2003, minat belajar pada peserta didik atau siswa itu diketahui beberapa indikator. Yang pertama, adanya perasaan senang. Jadi seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu itu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa yang mempelajari. Yang kedua, adanya ketertarikan siswa. Hubungannya dengan gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Kemudian ada perhatian, di mana perhatian itu merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian dan seterusnya itu. Kemudian adanya keterlibatan. Jadi ketertarikan seseorang akan suatu objek itu mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik. 35. Ini ada soal matematika unik ya. Baru juga ini. Di tanaman kota terdapat 3 lampu dengan warna merah, kuning, hijau berkedip pada waktu tertentu. Lampu warna merah 20 detik, lampu kuning 45 detik, lampu hijau 50 detik. Jam 19 atau jam 7 malam, 3 lampu tersebut berkedip bersama. Pertanyaannya adalah ketika lampu tersebut akan berkedip bersama lagi paling awal pada pukul berapa? Oke, berarti ini hubungannya dengan KPK ya. Kalau seperti ini hubungannya dengan KPK, kita akan cari KPK dari 24, 5, dan 50. Langsung saja kita pakai yang ini. Bisa langsung menggunakan KPK, mencari KPK teman-teman bisa menggunakan banyak teknik. Ini salah satu teknik bentuk tabel. Ya, 20, 45, 50 itu bisa dibagi 5 semua, ketemunya 4, 9, 5, 10. Kemudian bisa dibagi 2, yang bisa dibagi adalah 4 dan 10, itu berarti 4 menjadi 2, 10 jadi 5 dan seterusnya ya. Teman-teman bisa menghitung sendiri KPK dari 20, 45, 50 ketemunya adalah 900. 900 satuannya detik, kalau kita ubah menjadi menit adalah 15 menit. Jadi setiap 15 menit sekali itu tiga-tiganya itu berkedip bersama. Kalau awalnya jam 19, maka kita tulis saja 19. Ini berkedip bersama ditambah 15 menit, tambah 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 15 menit. Nah, masuk di opsi pilihan ganda, jawabannya adalah opsi C. 36. Bacalah puisi di bawah ini. Puisi tersebut berbentuk apa? Jangan sombong, jangan takabur. Segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur. Iman di dada semakin subur. Ini sajaknya adalah A. Kemudian 4-4-nya merupakan isi, tidak ada sampirannya. Ini termasuk jenis apa? Ting ya. Ini adalah jenisnya syair teman-teman. Ini sudah sering kali muncul ya teman-teman. Jadi yang sudah muncul untuk puisi lama tadi adalah puisi lama itu pantun dan syair.
Kalau puisi yang baru itu yang sudah muncul di soal adalah elegi. Jadi tugas teman-teman adalah memahami seluruh genre puisi, baik puisi lama maupun puisi baru, karena ini sering muncul gitu ya teman-teman. Jadi syair itu ada 4 bait ya. Satu baitnya ada 4 baris maksudnya. Satu baitnya ada 4 baris. Kemudian rimanya adalah a, itu a nya artinya sama semua ya, misalnya takabur ya ur. Nah, itu tidak ada sambirannya karena semuanya isi gitu ya. Itu namanya jenisnya adalah jenis syair. 37 yang merupakan fungsi darah. Langsung saja ya, ini saya buat rangkuman 10 fungsi darah. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan saja mana yang merupakan fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan sari makanan, mengangkut oksigen, mengedarkan hormon. Mengedarkan hormon termasuk juga fungsi darah, teman-teman. Membawa sisa oksidasi, menyerang kuman atau bakteri yang masuk, ini sel darah putih. Menyembuhkan luka, mengangkut karbon dioksida atau CO2 hasil sisa ya. Membuang zat sisa ke dalam ginjal dan kulit. Ya. Kemudian sebagai pengatur suhu tubuh, itu juga fungsi darah. Penjaga kadar asam basa atau penjaga pH tubuh, itu juga fungsi dari darah gitu ya. Jadi 1 sampai 10. Nah, berarti ini semuanya ada nih. 1, mengangkut oksigen ke jaringan, yes. Mengangkut sari-sari makanan, yes. Mengedarkan hormon juga yes. Mengatur pH tubuh juga yes. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. 38. Upaya pencegahan banjir di daerah perkotaan, ini kelihatannya sudah pernah. Langsung saja. Membuat lubang biopori, yes ini ya. Menggunakan bantaran sungai untuk pemukiman, no. Mengefektifkan lahan kosong untuk pohon, yes. Menghindari pembuangan sampah di sungai, yes ya. Melakukan pembangunan gedung secara vertikal, no. Mengefektifkan fungsi-fungsi kanal juga, ini juga bagus, tapi di opsi pilihan gandanya tidak masuk ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 4. 39. Proses terbentuknya bumi menurut teori planetesimal. Langsung aja ya. Ini langsung saya kasih ini. Jadi planetesimal itu yang mengeluarkan adalah Robert Forrest Fulton dan Thomas Chamberlain. Penemunya juga Val ya teman-teman ya. Tata surya terbentuk dari adanya bintang lain yang melakukan pendekatan terhadap matahari atau mendekati matahari. Karena adanya gravitasi dari kedua bintang tersebut, maka matahari itu tiba-tiba terjadi tonjolan-tonjolan gitu ya. Ada pengaruh gravitasi dari bintang lain. Tonjolan tersebut semakin memanjang. Nah, ketika bintang lain tersebut sudah menjauh, maka tonjolan-tonjolan itu tidak bisa kembali karena terlalu jauh ya. Kemudian terlepas faktor pengaruh gravitasi, maka membentuk planet-planet itu ya. Itu namanya teori planetesimal gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B. Nomor 40. Langsung, manakah indikator yang paling tepat untuk soal di atas? Soalnya tentang bacaannya pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi dan lain-lain itu ya. Baca sendiri. Langsung ke soalnya itu ya. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan? Jelaskan alasanmu. Itu soalnya kalau ada stimulus berupa teks itu, kemudian soalnya seperti itu indikator yang pas yang mana. Untuk menentukan indikator, maka yang perlu teman-teman lihat itu stimulus dan topiknya. Stimulusnya itu bentuknya teks bisa, permasalahan kontekstual juga bisa. Jadi opsi A sampai E itu semuanya bisa tentang stimulusnya. Tapi yang paling tepat sebenarnya ya kontekstual. Tapi seandainya ditulis teks saja juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi yang paling urgent yang ini teman-teman. Ini topiknya mengatasi masalah kependudukan. Kalau yang opsi A menyebutkan faktor-faktor menyebabkan terjadinya ledakan, ini kurang. Yang ditanyakan kan mengatasi masalah kependudukan. Ini yang kedua yes. Yang ketiga menjelaskan terjadinya ledakan, ini juga tidak. Menjelaskan pengertian bukan. Ya. Pentingnya keluarga kecil sejahtera juga bukan gitu ya. Jadi opsi jawabannya paling tepat adalah opsi B. 36. Bacalah puisi di bawah ini. Puisi tersebut berbentuk apa? Jangan sombong, jangan takabur. Segala anugerah sudah diatur.
banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Ini sajaknya adalah a. Kemudian empat-empatnya merupakan isi, tidak ada sampirannya. Ini termasuk jenis apa? Ting ya. Ini adalah jenisnya syair, teman-teman. Ini sudah sering kali muncul ya, teman-teman. Jadi yang sudah muncul untuk puisi lama tadi adalah puisi lama itu pantun dan syair. Kalau puisi yang baru itu yang sudah muncul di soal adalah elegi. Jadi tugas teman-teman adalah memahami seluruh genre puisi, baik puisi lama maupun puisi baru, karena ini sering muncul gitu ya, teman-teman. Jadi syair itu ada 4 bait ya. Satu baitnya ada 4 baris maksudnya. Satu baitnya ada 4 baris. Kemudian rimanya adalah a, itu a-nya artinya sama semua ya, misalnya takabur ya ur. Nah, itu. Tidak ada sampirannya karena semuanya isi gitu ya. Itu namanya jenisnya adalah jenis syair. Dua, sebagai bagian dari keterampilan Engage abad ke-21, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri. Nah, muncul lagi nih ya. Komunikasi interaktif, tanggung jawab pribadi, sosial, keterampilan kolaboratif. Ini jelas efektif komunikasi ya. Tidak perlu kita bahas ya, ini sudah kita sering bahas. 3, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Ini yang memecahkan masalah itu yang mana? Apakah problem solving, management thinking, critical thinking, transfer knowledge, creative thinking? Kita sudah bahas ya. Kalau problem solving itu cirinya memecahkan masalah. Kalau creative thinking itu memberikan ide, pemikiran imajinatif, berpikir kreatif, menghasilkan banyak ide, banyak solusi gitu ya. Kalau transfer knowledge itu kesatuan ya, jadi proses pembelajaran yang meliputi kognitif, afektif, psikomotorik itu berarti transfer knowledge-nya ada. Kemudian critical thinking itu kalau berpikir mendalam, mengajukan banyak pertanyaan, menemukan informasi relevan, mengambil keputusan, melakukan analisa semua asumsi yang muncul, melakukan investigasi, penelitian berdasarkan data, itu maksudnya di critical thinking. Pada soal itu fokusnya di memecahkan masalah, jadi masuknya di problem solving. 4. Pembangunan negara akan lebih cepat berjalan jika setiap orang memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Pernyataan di atas merupakan manfaat toleransi terkait dengan apa? Ini kita sudah pernah bahas ya, tapi ini soalnya baru, ini masing-masing soalnya ada. Kemarin menguatkan tali persaudaraan ada ya, tapi bukan yang ini ya. Jadi menurut Vimela, ini penting ini teman-teman harus menghafalkan ini ya. Kalau menguatkan tali persaudaraan itu menghargai perbedaan budaya yang tersebar di berbagai pulau, melahirkan kasih sayang. Ini pernah keluar ya, teman-teman catat ya. Menguatkan tali persaudaraan itu hubungannya dengan melahirkan kasih sayang terhadap setiap perbedaan. Ini keluar di tryout 1 atau tryout siapa temannya. Kita sudah pernah bahas itu. Kalau menguatkan rasa nasionalisme itu menyadarkan diri bahwa bangsa Indonesia itu sebagai negara majemuk punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Melancarkan pembangunan itu karena semua warga negaranya memiliki perspektif yang sama terhadap perbedaan, maka negara menjadi lebih cepat maju. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya. Kalau menciptakan keharmonisan dan kedamaian itu menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain, ini juga pernah keluar ya, kita sudah pernah bahas itu. Jadi teman-teman itu silakan teman-teman menghafalkan teorinya Vimela tentang manfaat toleransi. 5-5-nya ini biasanya keluar. Ini saya kasih tanda merah supaya paham. Oke, kita kembali soal ya.
Jadi pembangunan negara akan lebih cepat, berarti ini tentang mendukung pembangunan. Nah, kembali ke sini, ini alhasil Pak Hasan mampu mengalahkan harimau. Berarti ini tahapnya kan, konfliknya kan tadi bertemu dengan harimau tadi ya, kemudian bertarung itu konflik ya. Kemudian ini kan karena harimaunya sudah mati, berarti setelah tahap konflik, maka jawabannya adalah evaluasi gitu ya. Tiga 38 upaya pencegahan banjir di daerah perkotaan. Ini kelihatannya sudah pernah. Langsung saja. Membuat lubang biopori, yes ini ya. Menggunakan bantaran sungai untuk pemukiman, no. Mengefektifkan lahan kosong untuk pohon, yes. Menghindari pembuangan sampah di sungai, yes ya. Melakukan pembangunan gedung secara vertikal, no. Mengefektifkan fungsi-fungsi kanal juga. Ini juga bagus, tapi di opsi pilihan gandanya tidak masuk ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 4. Next berikutnya, Indonesia merupakan negara multi etnis, di mana keberagaman suku merupakan kekayaan khasana bangsa Indonesia. Untuk menciptakan rasa persatuan di antara suku-suku yang ada di Indonesia tidak mudah. Salah satunya kita harus membangun jauh-jauh paham suku Isma. Kita sudah pernah ini ya. Jadi suku Isma itu ada ini ya, ada dua yang mau kita berikan. Menurut pakar dan menurut KBBI. Kalau menurut pakar itu suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa lain, atau rasa cinta yang lebih terhadap suku bangsanya sendiri. Itu namanya suku Isma. Menurut KBBI itu paham yang praktik mementingkan suku bangsanya sendiri. Jadi intinya mementingkan bangsanya sendiri, suku bangsanya sendiri. Jadi opsi pilihan kedua yang paling tepat adalah opsi yang D. 48. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang sifatnya titik-titik dalam sejarah perjuangan bangsa. Jadi Pancasila itu ideologi sebagai realitas. Jadi teman-teman harus paham juga bahwa Pancasila itu ideologi realitas itu maksudnya apa. Kalau Pancasila ideologi realitas itu lawannya atau kebalikannya adalah ideologi dogma. Bedanya apa? Kalau dogma itu ya sekedar dogma, harus dipaksakan kebenarannya kepada masyarakat. Kalau realitas itu sebenarnya Pancasila sudah ada di sebelum Pancasila itu dicetuskan sendiri lewat disahkan tanggal 18 Agustus itu yang dibuat oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI. Itu sebenarnya itu hanya pengukuhan saja. Sebenarnya Pancasila itu sudah ada di masyarakat Indonesia ya. Itu namanya realitas, ada ya. Maka oleh karena itu jawaban yang paling mungkin itu ya opsi C ini. 49. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang mana yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mana? Itu opsi A sampai E, ini bagus-bagusnya. Tapi yang paling bagus yang ini teman-teman, saling menghargai tanpa memandang suku, bangsa, agama dan lain-lain. Itu saling menghargai, berarti itu wujud dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam suatu tes, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai negatif 2, tidak menjawab dinilai 0. 55 soal yang diberikan, Tiara dapat menjawab soal dengan benar ada 42 soal, nilai totalnya 150, banyak yang tidak dikerjakan adalah berapa? Ini tidak dikerjakan, bukan tidak dikenakan ya. Oke, kita sebelum menjawab seperti ini kita harus cari yang diketahuinya apa saja.
soalnya kan ada 55. Kita fokus ke banyaknya soal dulu ya. Soalnya ada 55 itu. Kemudian yang benar itu 42. Gitu ya. Ada soalnya 55, yang benar 42. Berarti yang salah dengan yang tidak dijawab itu totalnya kan 13 soal gitu ya. 13 soal gitu ya. Oke, tuh. Nah, sekarang kita fokus ke skor. Untuk menghitung skor itu berarti banyaknya soal benar dikalikan 4 karena di situ nilainya 4 masing-masing skor benar. Kemudian kalau salah dikalikan negatif 2. Kalau tidak dijawab dikalikan 0 gitu ya. Benarnya tadi ada 42. Jadi 42 kita masukkan 150 skornya kan. 42 kali 4, kemudian salahnya dikali negatif 2 dan tidak dijawab dikalikan 0. Nah, 42 kali 4 itu ketemunya 168. S dikalikan negatif 2 berarti negatif 2S. T kalikan 0 berarti 0, tidak usah ditulis gitu ya. Berarti kita pindahkan negatif 2S pindah ke ruas kiri, negatif 2S jadi positif 2S. 168, 150 nya oper ke kanan jadi negatif 150 atau dikurangi 150. 2S nya berarti ketemunya berapa ini? 18. Maka S nya adalah 18 kita bagi 2 ketemunya 9. Oh, ternyata yang salah itu soalnya ada 9. Nah, berarti kita masukkan di sini 9 ditambah T sama dengan 13 kan. S nya diganti 9 kan. Berarti T nya berapa? Ya 13 dikurangi 9 ketemunya 4. Jadi jawaban yang tepat adalah 4. 42. Sebagai bagian dari keterampilan Engage abad ke-21, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri. Nah, muncul lagi nih ya. Komunikasi interaktif, tanggung jawab pribadi, sosial, keterampilan kolaboratif. Ini jelas efektif komunikasi ya. Tidak perlu kita bahas ya, ini sudah kita sering bahas.